waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Launching penyaluran cadangan beras pemerintah ini akan berlangsung setiap bulan 1.107 KK ya di Buton Bari. Saya push supaya alat pemantau harga di 12 bahan pokok itu kita bisa pantau setiap hari. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau secara resmi meluncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau jamin ketersediaan pangan dengan harga stabil bagi masyarakat. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Jumat 2 Februari 2024 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. PJ Wali Kota Bau-Bau secara resmi meluncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Launching penyaluran cadangan beras pemerintah ini akan berlangsung setiap bulan 1.107 KK ya di Buton Bari. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Dr. Muhammad Rasman Manafi secara resmi meluncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024 bertempat di kantor Lurah Katobengke, Kecamatan Betoambari pada Kamis siang. Meski baru diluncurkan, namun bantuan ini sudah tersalurkan lebih dulu untuk 2 kecamatan, yakni Murhum dan Batu Puaro pada hari Selasa dan Rabu kemarin. PJ Wali Kota Bau-Bau, Rasman Manafi mengatakan bantuan cadangan beras yang disalurkan saat ini merupakan program pemerintah pusat, mengingat beras merupakan komoditi pangan utama masyarakat di seluruh tanah air, tidak terkecuali di Kota Bau-Bau. Launching penyaluran cadangan beras pemerintah ini akan berlangsung setiap bulan 1.107 KK ya di Buton Bari. 1.107 KK ini akan terus diberikan setiap bulan sampai bulan Juni. Jadi kalau misalnya ada updating data, tolong dibicarakan. Dia usah kita sampai harus berantem. Bicarakan tanggung jawab camat dan lurah untuk memastikan warganya sebagaimana data yang ada itu dapat ya, camat ya. Yang sampai nanti ada yang tidak pernah dapat, nah itu tanggung jawab camat dan lurah. Kalau itu terjadi, berarti yang dipotong pertama haknya itu camat dan lurah. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Muhammad Rais menyebutkan launching dan penyaluran cadangan beras pemerintah Kota Bau-Bau ini mestinya sudah berjalan sejak awal bulan, namun terkendala dengan verifikasi data keluarga penerima manfaat atau KPM, yang mana jumlah penerima sekota Bau-Bau berjumlah 12.493 KPM dengan jumlah beras 124.930 kg. Dan Kecamatan Betoambari untuk semua kelurahan atau PK ini Pak ada 677 KK, kemudian Labalawa 163 KK, kemudian Sula'a 116 KK, dan Maborowo 151 KK. Di mana setiap KK itu mendapatkan 10 kg beras untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan juga ini akan kami laporkan langsung ke Bappenas karena program dari Bappenas pusat, di mana semua ke kabupaten provinsi melaksanakan kegiatan. Rais mengatakan untuk penyaluran tahap kedua atau untuk di bulan Februari kemungkinan akan dilaksanakan usai pesta demokrasi pemilihan umum 14 Februari nanti. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Bau-Bau jamin ketersediaan pangan dengan harga stabil bagi masyarakat. Setiap hari tim pengendali inflasi daerah aktif memantau harga di 3 pasar dan mengupayakan pasokan mencukupi kebutuhan warga. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya menjaga rantai pasokan pangan agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan inflasi daerah terkendali sesuai dengan target nasional. Sejak Oktober 2023, pemerintah Kota Bau-Bau aktif mengupdate harga dan memantau pasokan pangan setiap hari di 3 pasar berbeda melalui aplikasi untuk memastikan stok pangan tersedia dan harga tidak melonjak tajam. Menjamin ketersediaan pangan seperti beras, aneka cabai hingga bawang, PJ Wali Kota Bau-Bau Rasman Manafi menyebutkan mengambil langkah kolaborasi dengan daerah penyuplai di luar
Bau-Bau agar memasok pangan sebelum harga di daerah bergejolak naik, salah satunya perkara bawang merah menjalin kerjasama dengan pemerintah Bima. Begitupun beras kerjasama dengan Bulog agar menyediakan beras sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu Rasman Manafi meminta masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan bahan pokok sebab setiap saat pemerintah terus mencari solusi terbaik mencukupi kebutuhan masyarakat. Saya push supaya alat pemantau harga di 12 bahan pokok itu kita bisa pantau setiap hari. Ini bisa diakses juga. Setiap hari bisa kita pantau. Misalnya harga cabai di Wameo tadi pagi, berapa harganya ada. Jadi ada 12 bahan pokok, cabai, minyak, beras ada. Itu kita sudah punya. Alhamdulillah itulah yang kita pakai untuk menjaga. Kalau sudah naik, kita cek stoknya kita. Stok cukup enggak? Kalau tidak cukup, cepat-cepat kita carikan tambahan dari luar. Bagaimana caranya? Itu tanggung jawab pemerintah untuk berjuang untuk mendapatkan buat masyarakatnya. Hingga akhir Januari, komoditi pangan di Bau-Bau terpantau stabil, begitupun dengan stok pangan. Data Tim Pengendali Inflasi Kota Bau-Bau, pasokan beras kategori premium dan medium di angka 1.520 ton, komoditi lainnya jenis gula pasir 97 ton, minyak goreng kemasan premium dan merek minyak kita 112 ton, jagung pipilan 42 ton, daging sapi 2,8 ton, daging ayam 36,5 ton, dan telur ayam 29,5 ton. Sementara di jenis sayur-sayuran, cabai rawit 3,7 ton, cabai merah keriting dan cabai merah besar 1,4 ton, bawang merah 8,5 ton, dan bawang putih 10 ton. Reporter di Bau-Bau, Ade Nurliani, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menyelenggarakan forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Buton Tengah tahun 2025-2045. PJ Bupati Buton Tengah Andi Muhammad Yusuf saat membuka acara tersebut pada Rabu kemarin mengatakan penyusunan RPJPD sangat penting dilakukan sebagai bentuk dokumen rancangan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan agar memiliki tujuan dan gambaran yang jelas. Adapun rancangan teknokratik visi 2025-2045 yang ditawarkan kepada peserta forum adalah Buton Tengah produktif, maju dan berkelanjutan. Dengan misi mewujudkan kualitas SDM yang berdaya saing, mewujudkan pembangunan perekonomian yang tangguh berbasis sektor unggulan, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang asri dan lestari, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, dan meningkatkan dan juga memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Dan kita ke berita yang terakhir, karena telah memenuhi semua indikator penilaian, Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau bakal diusulkan sebagai salah satu nominasi Bandara Sehat tahun 2024. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Bandara Sehat itu kan manajemen pengelolaan bandara dasar utamanya. Memang itu ada program pemerintah. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Kendari bakal mengusulkan Bandara Beto Ambari Kota Bau-Bau sebagai salah satu nominasi Bandara Sehat tahun 2024. Bandara Beto Ambari telah memenuhi semua indikator penilaian program Kementerian Kesehatan Kemenkes tersebut. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kendari Kepala Wilayah Kerja Bau-Bau alias mengatakan penilaian program Bandara Sehat terdiri dua aspek, yakni kegiatan dan lembaga. Indikator penilaian aspek kegiatan urai alias meliputi penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta keamanan dan ketertiban. Kemudian indikator penilaian aspek lembaga yaitu forum. Bandara Sehat itu kan manajemen pengelolaan bandara dasar utamanya. Memang itu ada program pemerintah. Semua pintu masuk itu yang sudah memenuhi kriteria itu diajukan untuk penilaian Bandara Sehat. Saat ini kata alias, pihaknya masih menunggu kesiapan Bandara Beto Ambari untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penilaian program tersebut. Jadi kita sebagai KKP sebagai fasilitatornya.
tapi semua dokumen-dokumennya itu ya disiapkan dari pihak bandara dan ada juga dokumen disiapkan oleh KKP. Alias mengatakan program ini digelar Kemenkes setiap tahun. Penilaian diawali dengan penyampaian laporan self-assessment serta verifikasi lapangan oleh tim penilai yang biasanya dilaksanakan akhir tahun. Alias menjelaskan tujuan penyelenggaraan program ini untuk mewujudkan wilayah pelabuhan dan bandara yang tidak menimbulkan resiko kesehatan masyarakat. Kemudian untuk mewujudkan kondisi wilayah pelabuhan dan bandara yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk komunitas pelabuhan dan bandara dalam melaksanakan aktivitasnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PJ Wali Kota Bau-Bau secara resmi meluncurkan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau jamin ketersediaan pangan dengan harga stabil bagi masyarakat. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.